Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa berkumpul bersama-sama di pembelajaran daring untuk mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat ya. Nah, tema kita untuk minggu ini adalah masalah kesehatan. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, mari sama-sama kita lafalkan sholawat al-fatihnya. Oke, oke. Oke, baik, kita lanjut. Nah, hari ini pertemuan ke-9, minggu lalu kita UTS. Nah, bagaimana rasanya? Apakah ada kesulitan pas mengerjakan soal UTS kemarin? Nanti kalau misalnya ada kesulitan, boleh ya kita sharing-sharing, silakan japri ke saya atau nanti boleh komen pada postingan ini. Yang akan kita pelajari sebenarnya 2 minggu ya. Jadi minggu ini sama minggu depan adalah masalah kesehatan. Seperti kita tahu, kalau kita belajar ilmu kesehatan masyarakat, kita juga belajar terkait 2 hal, ilmu kedokteran dan juga ilmu kesehatan masyarakat. Sama halnya dengan masalah kesehatan. Masalah kesehatan nanti juga ada masalah kesehatan sendiri sama masalah kesehatan masyarakat. Sama atau beda? Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Tapi yang jelas nanti kalau masalah kesehatan masyarakat berarti yang diurusin tuh bukan cuma satu orang. Sangat berbeda dengan saat kita belajar terkait masalah kesehatan yang biasanya sasarannya adalah satu orang. Nah, ini tujuan kita untuk hari ini nanti, tapi mungkin saya sekalian ya nanti menjelaskannya. Jadi kita akan bahas terkait masalah kesehatan meliputi jenis penyakit, penanggulangan penyakit, masalah-masalah kesehatan di Indonesia. Kemudian akan saya lanjut dengan masalah kesehatan masyarakat, di mana nanti masalah kesehatan masyarakat kita fokus ke pengertiannya, kemudian jenisnya, sama program-program masyarakat yang sudah dicanangkan pemerintah untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat. Oke, sebelum kita mulai masuk lagi terkait dengan masalah kesehatan, nah, dulu di awal-awal pertemuan dulu sempat saya bahas kalau masalah kesehatan sorry, penyakit itu ada 2 jenisnya. Ada penyakit menular dan ada juga penyakit yang tidak menular. Nah, masalah kesehatan ini biasanya arahnya adalah pengobatan untuk dua jenis penyakit ini. Meskipun kalau kita jelunturkan ya, masalah penyakit menular itu ada banyak, penyakit tidak menular itu juga ada banyak. Tapi secara keseluruhan saat kita membahas masalah kesehatan yang akan kita bahas adalah masalah terkait penanganan penyakit menular dan penanganan penyakit tidak menular. Masalah kesehatan didefinisikan sebagai suatu masalah yang sangat kompleks yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita tadi sebut masalah penyakit yang menular, misalnya penyakit menular contohnya apa? COVID misalnya yang kemarin kita sempat ketemu COVID. Nah, kan nggak mungkin penyelesaian masalah kesehatannya itu kita cuma melawan si COVID-nya aja. Pasti kita butuh peran serta masyarakat, peran serta sosial, peran budaya juga agar apa? Agar penularannya bisa berhenti, misalnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya penyakit tidak menular contohnya apa? Contohnya hipertensi misalnya. Sama, orang dengan hipertensi itu kan ada pengaturan makanannya. Misalnya tidak boleh makan makanan yang ada pengawetnya, tidak boleh makan makanan yang tinggi natrium misalnya. Nah, kalau tidak ada peran sosial, tidak ada peran budaya, tidak ada peran sosiologi misalnya dari keluarga, itu juga tidak akan orang yang dengan diabetes ini mau bisa dengan baik menjalankan penata laksanaan makanannya tadi, seperti itu maksudnya. Nah, masalah kesehatan di Indonesia ini biasanya merupakan masalah-masalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya, kemudian perlu kerjasama antar lintas sektor, kemudian perlu adanya peningkatan mutu sarana kesehatan, kemudian perlu adanya penyelenggaraan pembangunan kesehatan, perlu adanya tenaga kesehatan. Kalau kalian tahu ya, nanti kalau kalian mau gabung juga boleh. Indonesia Sehat itu sudah ya Indonesia Sehat apa ya? Saya lupa programnya. Nanti mungkin saya boleh diingatkan, kalian boleh searching terkait dengan oh
Bukan Indonesia Sehat, tapi Nusantara Sehat. Jadi Nusantara Sehat ini, merekrut semua tenaga kesehatan, baik dari dokter, apoteker, sarjana gizi, perawat, bidan, dokter gigi, dan, fisioterapis, dan semuanya pokoknya yang berhubungan kesehatan untuk ditugaskan di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Jadi, untuk meningkatkan tenaga kesehatan, pemerintah juga punya program yang namanya Nusantara Sehat. Kemudian ada juga perbekalan kesehatan, jadi tentang alat-alat kesehatan seperti itu. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, jenis penyakit itu adalah ada 2, penyakit menular dan juga penyakit yang tidak menular. Faktor risiko terjadinya penyakit ada 2 juga, yang pertama adalah kurang aktivitas fisik dan yang kedua pola makan yang kurang baik. Kurangnya aktivitas fisik biasanya nanti arahnya ke obesitas. Nah, obesitas ini orang jadi akan rentan terkena penyakit. Sama halnya dengan pola makan yang kurang baik, biasanya nanti sistem imunnya juga akan lemah sehingga orang juga akan mudah terkena penyakit, arahnya ke sana. Lanjut, ini penjelasan terkait penyakit menular, kemudian, jenis-jenisnya mungkin kalian bisa baca sendiri, intinya penyakit menular ya ditularkan. Siapa yang menularkan? Biasanya ada vektor atau misalnya ada agennya, misalnya kayak misalnya DBD ya, itu kan harus ada nyamuknya misalnya, atau dari manusia ke manusia. Nah, ini ada penanggulangan penyakit menular. Jadi kalau kita bahas di ilmu kesehatan masyarakat, skupnya, nanti penyakit menular itu akan dibagi menjadi 2, ada AKLB dan juga ada wabah. Kalau makin tinggi tingkatannya ada pandemi, seperti yang kemarin kita pandemi COVID itu. Nanti penjelasannya mungkin bisa dibaca sendiri. Nah, ini untuk tujuannya. Jadi, untuk apa sih pemerintah mengatur, penanggulangan penyakit menular ya? Yang pertama tentunya untuk melindungi masyarakat dan mencegah penularan penyakit yang lebih luas. Kemudian menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit menular. Serta yang terakhir ada mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat adanya penyakit menular. Ini maksudnya seperti apa? Misalnya dari seorang ayah itu terkena penyakit menular. Kalau misalnya, ayah ini, kerja di luar rumah, kena penyakit menular, kemudian bisa jadi ditularkan ke dalam rumah. Akhirnya apa? Seluruh orang yang ada di rumah ikutan sakit. Semua yang ada di rumah sakit, apakah ada yang bekerja? Tentu saja tidak ada. Karena tidak ada itu berarti ekonominya juga pasti akan menurun, seperti itu. Atau sosial misalnya, akhirnya orang yang sakit ini kan bisa jadi ya, akhirnya akan dikucilkan, misalnya seperti itu. Maksudnya dikucilkan lebih ke arah, "Oh mereka lagi sakit, kita jangan deket-deket." Akhirnya hubungan sosialnya juga jadi kurang baik, seperti itu. Sehingga perlu adanya penanganan pada penyakit menular. Tujuan yang dicapai, tentunya adalah agar bisa ditanggulangi penyakit menular ini secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Kita kemarin sudah bahas terkait efektif, terkait efisien, dan yang mungkin yang belum adalah terkait berkesinambungan. Apa itu berkesinambungan? Berkesinambungan artinya intinya adalah berkelanjutan. Karena biasanya kayak kita pilek gitu kan nggak bisa satu kali, pasti mungkin berkali-kali. Padahal kalau pilek itu adalah penyakit karena virus biasanya, dan virus itu harusnya tanpa diobati bisa sembuh. Tapi kan kenapa kok terus-terusan? Karena virusnya mutasi, seperti itu. Jadi, penanggulangannya juga harus secara berkesinambungan. Nah, selanjutnya ada program penanggulangan sebagai prioritas nasional itu biasanya misalnya nih, kita di Bojonegoro ada beberapa penyakit menular, misalnya apa? Misalnya influenza tadi, kemudian misalnya apa? Misalnya COVID, kemudian misalnya apa? Misalnya tetanus gitu. Terus, harus diprogram mana dulu nih yang harus dikerjakan gitu. Nah, ini pemerintah daerah harus mengikuti prioritas nasional. Apa yang pertama, apakah penyakitnya endemis lokal? Lokal itu apakah ada di Bojonegoro aja atau sudah melebar? Kalau misalnya cuma di Bojonegoro aja berarti mungkin, tidak diprioritaskan dulu gitu mungkin. Nah, selanjutnya apakah penyakit ini memiliki potensial wabah. Wabah itu adalah potensi agar dia tadi kalau kita di penjelasan yang tadi ya, penyebarannya lebih besar lagi misalnya. Kemudian, fatalitas. Fatalitas itu angka kematian ya. Jadi apakah angka kematiannya tinggi? Misalnya tadi antara tetanus, COVID, sama influenza. Ternyata angka kematian paling tingginya tuh COVID itu misalnya. Jadi mungkin yang akan diberantas dulu atau ditanggulangi dulu itu adalah yang COVID. Kemudian memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas. Seperti tadi saya sampaikan, kalau misalnya orang terkena penyakit menular ini, kalau dampaknya
dampak yang paling luas yang mana, itu yang akan diprioritaskan pemerintah untuk ditanggulangi. Jadi, memang dalam penanggulangan kita nggak bisa nanggulangi langsung tiga-tiganya, misalnya ada 3 penyakit tidak bisa, tapi harus kita prioritaskan dulu, mana yang dikerjakan duluan, baru nanti untuk selanjutnya. Selanjutnya ada juga yang disebut, targetnya ada reduksi, eliminasi, dan eradikasi. Nah, 3 poin ini silahkan kalian searching, eee, artinya apa, jadi reduksi itu apa, eliminasi itu apa, eradikasi itu apa. Jawabannya silahkan kalian tulis di kolom komentar. Yang tidak menjawab atau yang tidak menulis di kolom komentar, saya anggap tidak hadir untuk pertemuan kali ini atau tidak menyimak ya. Kemudian kita lanjut ke kegiatan-kegiatannya. Kegiatannya apa? Bisa macam-macam, bisa promosi kesehatan. Nah, jangan lupa nanti kita akan masuk ke promosi kesehatan. Jadi silakan mulai sekarang kalian menyiapkan atau membagi kelompoknya, kemudian kalian menyiapkan tema-temanya. Tema yang sudah sesuai dengan kesepakatan kelompok, boleh nanti konfirmasi ke saya. Kalau sudah saya oke, berarti kalian bisa mulai membuat materinya. Kemudian ada surveillance kesehatan, ada pengendalian faktor resiko, ada pencarian kasus, kemudian ditangani, kemudian vaksinasi, kemudian pemberian, obat. Biasanya kalau sudah kayak kemarin saya sempat Covid itu biasanya akan dikasih vitamin C, karena memang kalau Covid kan, tidak ada obat yang khusus ya kalau, penyakit karena virus itu, jadi biasanya ditambah vitamin C aja untuk meningkatkan sistem imun. Dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Nah, lanjut. Jadi dalam hal penanggulangan untuk menghadapi potensi wabah, biasanya akan dilakukan beberapa poin seperti kita nyari, pasiennya di puskesmas-puskesmas, kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi, itu maksudnya adalah misalnya ketemu si Tuan A ini punya penyakit menular, terus kita selidiki nih, Tuan A ini kira-kira penyakit menularnya dari mana? Oh, beliau habis bepergian dari sini, misalnya seperti itu. Kemudian diadakan pengobatan massal, kenapa yang sakit Tuan A, tapi mungkin satu RT Tuan A dikasih obat? Ya karena tadi penyakitnya menular, kita kan belum belum tahu atau belum bisa memastikan kalau orang-orang di sekitar Tuan A ini tidak tertular, sehingga dikasih pengobatan massal. Pemberian kekebalan massal sama ya, kayak vaksinasi Covid kemarin kita sama intensifikasi pengendalian faktor resiko. Jadi misalnya, faktor resiko terkena penyakit ini adalah misalnya ya, misalnya keluar malam misalnya, akhirnya berarti nanti kita arahkan misalnya di satu daerah yang tadi isinya Tuan A tadi harus diminimalisasi keluar malam, misalnya seperti itu. Jadi pengendalian faktor risiko itu kita cari faktor risikonya, kemudian kita kendalikan. Lanjut kita ke KLB atau wabah. Jadi dalam, menghadapi KLB atau wabah, biasanya kita cari dulu atau kita lakukan deteksi dini, kemudian dilakukan respon, baru nanti kita laporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan. Jadi nggak semua penyakit, pokoknya penyakitnya banyak itu disebut wabah, begitu juga nggak semua penyakit misalnya penyakitnya cuma satu tapi bisa disebut KLB. Contohnya apa? Contohnya polio kemarin. Kalau kalian pernah ngikuti tahun lalu, ada satu pasien polio yang ada di Sumatera, di Aceh kalau nggak salah, yang terdeteksi itu satu anak. Tapi akhirnya polio ini dianggap sebagai KLB. Kenapa seperti itu? Karena ternyata kalau sampai polio itu ada gejalanya, tandanya sudah banyak orang di sekitar itu yang terkena polio. Jadi kalau misalnya kita misalnya ya, kalau mungkin lebih gampangnya kalau kayak penyakit kanker itu kan ada stadium-stadiumnya. Nah, kalau sudah sampai stadium 4 itu baru muncul gejala. Nah, kalau misalnya polio itu seperti itu. Jadi kalau sudah muncul gejala berarti dia udah stadium 4. Bisa jadi di sekitar anak yang kena polio tadi sudah banyak, penyakit-penyakit polio tapi dia belum mengeluarkan gejala, seperti itu. Jadi nggak serta-merta banyak penyakit itu disebut wabah atau KLB yang mengarah ke wabah atau sebaliknya, meskipun cuma satu tapi bisa dianggap KLB atau wabah. Nah, ini beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menanggulangi penyakit menular. Mungkin nanti kalian bisa baca sendiri. Lebih lengkapnya ada di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014.
Nah, ini kita masuk ke sesi diskusi, nanti insya Allah jika ada waktu untuk online apa, kita diskusi ya, mungkin minggu depan sekalian karena minggu ini kan, saya jelaskan dulu materinya, minggu depan kita diskusi juga terkait KLB dan wabah. Jadi bedanya wabah itu apa, bedanya KLB itu apa, silahkan kalian, cari referensi terkait itu untuk diskusi kita minggu depan. Setelah mencari itu, silakan kalian lanjutkan terkait yang pertama, kalian pernah nggak dengar kejadian KLB atau wabah di Indonesia? Jadi ini subjektif ya, boleh jawabannya beda-beda karena nanti akan kita diskusikan. Jika pernah, silakan sebutkan KLB atau wabah yang ada di Indonesia yang kalian pernah dengar. Yang kalian pernah dengar aja, jangan yang kalian searching, nanti bingung soalnya. Jadi yang kalian pernah dengar atau yang kalian pernah rasakan. Kemudian apabila belum pernah, misalnya kok saya nggak tahu ya Bu ya ada wabah atau KLB di Indonesia. Nah itu tuliskan alasan kenapa Indonesia belum mengalami wabah. Oke. Nah itu untuk bahan diskusi kita minggu depan. Nah kita lanjut ke penyakit tidak menular. Kalau penyakit tidak menular ini biasanya arahnya adalah pola hidup yang kurang baik. Misalnya tadi kurang aktivitas fisik, makanya juga tidak seimbang. Prioritasnya dilihat dari, tingginya angka kematian, tingginya angka kesakitan, dan faktor-faktor resiko yang bisa diubah. Jadi misalnya ada hipertensi, jantung, stroke, sorry, stroke, batu ginjal misalnya. Kemudian mana nih yang kita prioritaskan, yang angka kematiannya tinggi yang mana? Yang angka kematiannya tinggi itu penyakit jantung, berarti mungkin yang diprioritaskan penyakit jantung. Atau sebaliknya, yang tinggi misalnya penyakit diabetes gitu, ya udah berarti kita prioritaskan penyakit diabetes aja, karena balik lagi kalau kita bahas masyarakat, itu biasanya kan tidak bisa satu orang yang kita tangani, tapi banyak orang. Kemudian tingginya angka kesakitan atau tingginya biaya pengobatan. Yang terakhir, adanya faktor risiko yang bisa diubah. Misalnya tadi prioritasnya adalah penyakit jantung gitu, tapi kita nggak punya faktor risiko yang dapat diubah nih, misalnya kayak misalnya maksudnya apa, misalnya, ya udah namanya jantung itu ya turunan, kalau keturunan penyakit jantung semuanya penyakit jantung, misalnya seperti itu. Nah itu berarti kita tidak bisa memasukkan penyakit jantung pada prioritas yang harus ditanggulangi, maksudnya seperti itu. Lebih lengkapnya untuk penyakit tidak menular ada di Permenkes nomor 71 tahun 2015. Silakan kalau mau baca sendiri karena di situ lengkap sekali cara-cara penanggulangannya. Kalau tadi di penyakit menular kita diskusi tentang KLB dan wabah, nah kalau yang penyakit tidak menular, silakan kalian cari jawaban terkait manakah yang lebih tinggi, angka kematian karena penyakit menular atau penyakit yang tidak menular. Dan yang kedua, kalian cari manakah yang lebih mudah penanggulangan penyakit menular atau penyakit yang tidak menular. Jadi silakan kalian pilih dan tentu saja saat memilih kalian harus sudah punya eh, argumentasi kenapa kalian memilih seperti itu. Oke, lanjut ke ini harusnya pertemuan minggu depan, tapi sekalian aja saya jelaskan. Jadi minggu depan kita bisa langsung diskusi terkait dengan masalah kesehatan masyarakat. Kalau masalah kesehatan tadi kita bahasnya tentang penyakit, kalau masalah kesehatan masyarakat, arahnya adalah penyakit potensial yang bisa yang potensial berkembang menyerang banyak masyarakat, banyak orang gitu. Jadi masalah kesehatan masyarakat ini multikausal, jadi penyebabnya banyak, sehingga pemecahannya juga harus mengalami multidisiplin. Tentunya kalau kita bahas kesehatan masyarakat, kita tetap arahnya adalah, kegiatan preventif dan juga promotif, meskipun nanti juga ada kegiatan kuratif dan juga rehabilitatif. Nah, masalah kesehatan itu jenisnya, seperti ini. Jadi ada masalah perilaku kesehatan, ada masalah kesehatan lingkungan, ada masalah genetik, ada masalah pelayanan kesehatan, dan ada masalah manajemen program. Pada tahun 2018 lalu, ada program ada kebijakan terkait dengan penguatan pelayanan kesehatan primer dalam upaya kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga dilakukan kebijakan penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan dan juga pemerintah mendorong lintas sektor untuk mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat atau yang lebih dikenal sebagai Germas. Atau kalau misalnya kalian juga belum mengenal Germas, silahkan Germas, kalian searching Germas, isinya itu biasanya adalah poster-poster tentang pencegahan penyakit. Karena untuk penanggulangan penyakit yang tidak menular, memang kita arahnya untuk pencegahan.
Kalau kebijakannya 3 poin tadi, strateginya ada banyak, ada 6. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri karena ini sudah tahun 2018 ya. Dengan beberapa program utamanya juga ada 6 sesuai dengan strateginya tadi. Ini sudah sempat saya bahas waktu di gizi masyarakat. Jadi ada masalah utama gizi masyarakat itu ada KEK atau KEP, GAKI, anemia, dan juga KVA atau kurang vitamin A. Kemudian program Kesmasnya adalah dengan pembinaan gizi masyarakat dengan melihat persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT. Jadi biasanya kita untuk melihat apakah program bisa berjalan dengan baik atau tidak yang dilihat di ilmu kesehatan masyarakat ya, itu adalah langsung ke presentasenya. Jadi misalnya tadi KEK atau KEP, pemerintah udah ngasih biskuit untuk ibu hamil kalau kalian pernah lihat atau biskuit yang intinya tinggi energi dan tinggi kalori. Nah, yang dihitung, yang dilihat programnya berhasil atau enggak itu adalah berapa banyak ibu yang sudah dapat KEK tadi. Jadi bukan seberapa banyak terberantasinya, tapi kayak seberapa banyak yang sudah mendapatkannya. Biasanya seperti itu. Karena kita sudah punya program-programnya sudah lama, tapi kok masih banyak aja nih masalah kesehatan gitu. Nah, ini contoh-contohnya setiap setiap program tadi ya. Jadi ada 6 program. Nah, ini penjelasan tiap detailnya apa aja yang dihitung dalam setiap programnya. Nah, ada tugas diskusi lagi. Jadi intinya kayaknya minggu depan insya Allah kita akan diskusi. Tugas diskusinya nanti bisa satu kelas dibagi menjadi 6 kelompok. Kemudian kalau yang untuk ini yang masalah kesehatan masyarakat nanti kelompok ya. Kalau masalah kesehatan aja itu tadi ada 2 diskusinya di penyakit menular dan penyakit menular, kemudian yang terkait KLB dan wabah, kemudian penyakit tidak menular yang terkait lebih mudah mana sama lebih menyebabkan kematian yang mana tadi. Nah, kalau yang kesehatan masyarakat tugasnya kelompok, satu kelas silahkan dibagi menjadi 6 kelompok, tugasnya cari satu masalah kesehatan, kemudian sebagai calon tenaga kesehatan, tuliskan pendapat kalian terkait satu program yang tepat untuk masalah kesehatan tersebut, kemudian strategi agar program berjalan lebih baik. Ini nggak usah kita PPT di MS Team ya, karena kita udah nggak pakai MS Team, kita langsung nanti minggu depan kita presentasi aja. Atau nggak usah presentasi deh, minggu depan kita diskusi ini aja, nanti silakan duduk berkelompok, kemudian kita setiap kelompok nanti dikasih kesempatan untuk menyampaikan. Apa yang disampaikan, saya kasih contohnya. Oh, sorry. Misalnya satu masalah kesehatan tadi kan disampaikan di sini. Misalnya, masalah kesehatan ada KEK atau KEP. Strategi programnya apa? Programnya ada pembinaan gizi masyarakat. Nah, yang saya masukkan di sini, maksudkan di sini strategi agar program berjalan baik. Jadi kan sudah ada biskuit untuk PMT-nya tadi ya. Nah, gimana biar biskuit ini bisa tepat sasaran? Nah, kalian yang muda-muda ini kira-kira punya strategi apa biar biskuitnya tadi bisa lebih tepat sasaran? Silahkan kalian tuliskan secara berkelompok pendapat kalian, kemudian kalian boleh dalam bentuk PPT atau mungkin boleh dalam bentuk tulisan aja, nanti bisa dibacakan waktu kita diskusi minggu depan. Seperti itu ya. Oke, mungkin dari saya itu tugas diskusinya ada 3, silakan kalian siapkan untuk minggu depan. Untuk absensinya seperti yang saya sampaikan tadi, silakan kalian tuliskan apa itu arti reduksi, eliminasi, dan eradikasi di kolom komentar. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Kurang salah dan khilafnya saya dalam penyampaian penjelasan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.